Hari gini, kondisi politik hari ini, kondisi bangsa ini, negeri ini yang tercinta, kondisi keberagaman, keberadaan para tokoh lama, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh politik, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Adakah Indonesia bersatu? Indonesia bersatu tentunya dalam berbagai aspek. Banyak sendi-sendi kehidupan yang mewarnai dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan diri sendiri, contohnya sendi apa yang kurang? Tentu banyak hal kekurangannya. Di sela-sela waktu istirahat ini, saya hanya bisa curhat atau disebutnya kalau bahasa kerennya adalah sharing saya hanya dengan media sosial, dengan mengungkapkan di media sosial rasa keingintahuan, rasa penasaran dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia ini. Contoh secara pribadi, saya mengalami beberapa kali kegagalan. Ada peribahasa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Semoga itu berlaku kepada diri saya pribadi. Tentu kegagalan ini bukan berakhirnya sebuah kehidupan, tetapi awal dari kehidupan. Langkah demi langkah saya jalani. Adakah lembaga atau sebuah naungan yang dinaungi tokoh yang benar-benar merangkul semua kalangan masyarakat? Masyarakat Indonesia tentunya majemuk, berbagai suku, berbagai agama, dan adat istiadat. Adakah toleransi yang mengedepankan kedamaian, tentu mengesampingkan perbedaan agama, perbedaan suku adat, budaya, dan lain-lain. Yang saya inginkan adalah secara pribadi, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, kebudayaan, tentunya kita bersatu. Tentunya bersatu, saling bantu-membantu, bahu-membahu. Bahu-membahu dalam segi aspek, tentu aspek keilmuan, aspek ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang tentunya yang dirasakan masyarakat, khususnya pribadi. Contoh kecil, ketika saya pribadi mengalami kesenjangan ekonomi, misal kesenjangan keilmuan, adakah naungan sebuah lembaga yang dinaungi tokoh yang merangkul tentang perbedaan itu, yang benar-benar merangkul tentang perbedaan, tidak mementingkan secara pribadi, hiraukan golongan, hiraukan perbedaan, tapi benar-benar tokoh tersebut bersatu padu untuk kemajuan, tentunya keseluruhan, bukan pribadi saja.
agar pribadi-pribadi seperti saya, contohnya masyarakat kecil, dan contohnya masyarakat lain, individu-individu lain yang ingin merasakan kebersamaan itu dinaungi tokoh yang benar-benar mengerti arti dari perbedaan. Berbeda-beda tetapi satu tujuan, mengembangkan ekonomi agar kita tidak menjadi berbuat hal yang tidak diinginkan. Misal banyak contoh dalam kasus sekarang ini di berita-berita, kita miris, kriminalisasi itu meningkat. Ada pembegalan, pembacokan, pembunuhan dan lain-lain. Menurut saya itu tidak jauh dari hal ekonomi. Memang ekonomi tidak jadi acuan ketika ekonomi sulit, kita lantas melakukan hal-hal kriminalisasi. Nah, untuk meminimalisir hal kriminalisasi tersebut, faktor yang menunjang adalah faktor kebersamaan. Adakah lembaga yang benar-benar menaungi kebersamaan, lembaga yang benar-benar, organisasi yang benar-benar tempat curhat, tempat sharing, dan tentunya ada solusi. Solusi-solusi tersebut didapatkan di sebuah organisasi atau lembaga tersebut yang benar-benar transparansi, manajemennya transparansi, dan benar aktualisasinya, realisasinya pun ada gitu kan. Contoh, kita berbeda agama apapun masuk di dalam organisasi tersebut, membangun ekonomi ketika ada anggotanya yang membutuhkan. Contoh untuk modal usaha, coba organisasi tersebut meringankan untuk memberikan biaya pinjaman untuk modal usaha. Tentunya modal usaha itu diminimalisir ketika kita minjam sebagai keanggotaan organisasi tersebut benar-benar dengan bunga rendah atau margin rendah. Nah, agar di kemudian hari anggota-anggota tersebut bangkit usahanya, ekonominya bangkit. Nah, di situ dirasakan sebuah organisasi benar-benar yang dinaungi tokoh yang benar-benar hebat, yang amanah, tokoh-tokoh yang benar-benar merangkul. Saya yakin saya dan yang lainnya tentunya akan merindukan sebuah lembaga atau organisasi yang benar-benar dirasakan ada manfaatnya. Di situ dibangunlah organisasi itu dibangun koperasi. Tentu koperasi ini untuk mensejahterakan masyarakatnya, anggotanya yang di bawahnya. Kita belakangkan keberagaman, perbedaan agama, suku, adat, budaya bersatu. Di organisasi tersebut dinaungi tokoh yang benar-benar tokoh itu ada enggak. Nah, bangunlah peradaban organisasi baru untuk tentunya untuk membangun Indonesia ini. Bukan berarti untuk hal-hal lain, untuk membangun bangsa ini, masyarakat ini, agar kedepannya tingkat-tingkat kriminalisasi, tingkat-tingkat radikalisme yang berkembang itu tidak ada, agar pola-pola pikir kita maju, toleransi kita maju. Jangan mengedepankan selalu perbedaan pendapat. Justru kita harus bersatu dengan adanya warna kulit yang berbeda, warna-warna rambut yang berbeda, dan juga warna-warna yang lain, suku, budaya, adat, agama berbeda-beda. Kita bersatu, kita rindu bersatu. Selama ini negeri kita sudah dijajah berdasarkan sejarah.
di pelajaran sekolah kita dijajah lama. Tentunya sekarang kita harus bersatu. Misalkan ada lagi haluan-haluan yang mengadu domba di sebuah organisasi yang kita naungi, kita benar-benar manajemennya yang rapi agar tidak bisa diadu domba. Entah diadu domba secara pemahaman, entah diadu domba secara personal dengan personal. Nah, coba saya merindukan sebagai masyarakat biasa yang saya sepertinya kuli, buruh yang renovasi. Saya secara pribadi adalah profesi saya dokter mobil. Jadi ada yang mobil rusak-rusak, ada yang mobil perlu dicat, diperbaiki. Saya itu sebagian dari dokter mobil. Ada orang dokter manusia, kalau saya dokter mobil. Cobalah para elit politik, saya yakin para elit politik ini niatnya suci, niatnya bersih, ingin memajukan negara ini dengan partainya. Nah, cobalah partai-partai tersebut visi misinya direalisasikan. Nah, adapun misalkan anggota-anggotanya cabang ranting dan sebagainya, kedepankanlah rasa solidaritas dan pembangunan ekonomi secara merata ke bawah, bukan hanya untuk beberapa mau menjelang pemilihan saja turun ke bawah. Coba ada ketika setelah menang duduk anggota-anggota dewan perwakilannya, coba benar-benar turun ke bawah membangun ekonomi masyarakat. Terutama saya itu dulu waktu zaman saya Menteri Penerangan Harmoko, Pak Presiden Soeharto, Bapak Presidennya, daerah kami Desa Jomin Timur terkenal daerah IDT. Saya tinggal di Desa Jomin Timur, Kampung Sukaati Timur, yang notabene-nya kampung saya itu daerah tertinggal. Nah, karena saya berbatasan Karawang Ujung, saya itu di Karawang Ujung berbatasan dengan Purwakarta. Cobalah bangun tempat hal-hal yang tentang ekonomi, entah koperasi ekonomi, entah ekonomi yang berbentuk UMKM, tapi yang real, yang nyata, yang bisa dia realisasikan dan dirasakan oleh masyarakat sekitar, gitu kan. Yang punya basic keahlian apa tentu di manajemenisasi oleh elit-elit partai politik, tokoh-tokoh elit partai politik, atau tokoh-tokoh yang benar-benar di bidangnya, di bidang ekonomi tentunya. Saya merindukan kemajuan masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan kami yang berdasarkan ini hanyalah buruh, pekerja, yang tentunya kita secara pribadi saya tuh curhat seperti ini karena saya belajar dari hari ke hari, mempelajari dari kecil sampai sekarang tentang sosial, karena saya terlahir dari lulusan IPS tentang sosial, jadi mengerti arti sosiologi, arti antropologi, sedikit mengerti. Nah, tentunya atas dasar keprihatinan ini saya secara pribadi merindukan sebuah organisasi yang dinaungi tokoh yang amanah, yang benar-benar takut sama Tuhannya, yang menjalankan sebuah organisasi yang memimpin benar-benar dari Tuhan yang Maha Esa, yang benar-benar namanya adil dan makmur. Keadilan itu dia realisasikan dalam bentuk hal manajemen. Saya secara pribadi menyukai manajemen ekonomi,
bangunlah ekonomi. Karena ketika ekonomi itu ketimpang, tentu akan menimbulkan disintegrasi rumah tangga, disintegrasi antar saudara, tentunya aspeknya disintegrasi negara. Dalam hal ini saya pribadi hanya sebatas curhat. Semoga curhatan saya ini mewakili curhatan yang lain. Apakah Anda semua, wahai yang lebih tua umurnya dari saya, ada yang lebih muda dari saya, setujukah kita membangun ekonomi? Jangan hal-hal perdebatan. Alhamdulillah, hal-hal perdebatan saja yang dikedepankan. Coba bangun ekonomi secara bersama. Jangan kita ada kasus minjam ke cenderung ke bank-bank yang notabene-nya dia belum ada kesahan dalam OJK. Tentu itu akan memberatkan. Coba bangunlah ekonomi struktur itu untuk masyarakat yang benar-benar bawah. Modali masyarakat yang punya niat usaha, punya niat kerja, punya niat semangat kerja keras, modali agar bangsa ini merata, tidak ada kesenjangan ekonomi yang jauh. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.